Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran yang Ibu sampaikan. Pelajaran kita hari ini akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Untuk hari ini, mari kita bersama-sama membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Seperti biasa, catat informasi penting dalam video ini. Dan sebelum mulai, mari bersama-sama kita berdoa. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Perkembangbiakan generatif itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pipipar. Hewan yang masuk kelompok pipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Oh iya, lamanya masa kehamilan ini berbeda antar setiap jenis hewan. Ciri umum hewan pipipar adalah menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, dan tutup tubuhnya ditutupi rambut. Yang kedua adalah opipar. Opipar ini berasal dari kata opum, yang artinya telur. Jadi, hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Opum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi zigot, lalu berkembang sampai menjadi hewan baru. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telurnya itu kemudian akan menetas dan menjadi hewan baru. Oh iya, pembuahan pada hewan opipar ini ada dua macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Ini ada beberapa ciri hewan opipar, yaitu tidak menyusui anaknya, tidak mempunyai daun telinga, induk suka mengerami telurnya, dan kebanyakannya adalah hewan unggas. Pembuahan internal terjadi dalam tubuh induk betina, sedangkan eksternal terjadi di luar tubuh induk. Contoh hewan opipar dengan pembuahan internal adalah ayam, burung, bebek, dan penyu. Lalu, contoh hewan opipar dengan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Nah, sekarang mari kita bahas yang ketiga, yaitu opipar. Opipar ini adalah hewan yang bertelur dan beranak. Kok bisa bertelur dan beranak? Ya, hewan ini memang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk, lalu dalam tubuh induknya telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah bakal anaknya berkembang sempurna, artinya induknya sudah siap melahirkan anaknya. Telur itu akan langsung menetas sehingga saat keluar dari sang induk sudah membentuk anak hewan baru. Beberapa ciri-ciri hewan opopipipar adalah tidak menyusui dan hewan yang berdarah dingin. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok hewan opopipipar adalah ikan hiu,
kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Nah, itu tadi penjelasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.